Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang sangat menarik nih. Mungkin sedikit menantang asumsi umum Anda. Kita akan coba kupas tuntas bab 8 dari buku Carol Dweck soal self-theories. Judul babnya aja udah bikin mikir. Mengapa keyakinan diri dan kesuksesan saja tidak cukup? Nah, misi kita kali ini itu membedah argumen Dweck ini. Kita kan sering diajarin atau paling nggak mikirnya gitu ya. Kalau modal utamanya mau tangguh hadapi tantangan itu percaya diri tinggi, terus punya rekam jejak sukses, udah itu aman deh rasanya. Iya. Itu kayak formula standarnya gitu ya? Betul. Tapi bab ini justru ngasih lihat data riset yang nunjukin kalau keyakinan diri dan sukses masa lalu itu dalam kondisi tertentu ternyata nggak jamin ketangguhan, malah bisa jadi sumber kerapuhan loh. Wah. Sumber kita ini hasil riset Dweck puluhan tahun. Jadi ini bukan opini sembarangan, tapi berdasarkan temuan empiris yang kuat. Siap buat lihat alasannya? Ya, ini memang pertanyaan yang fundamental banget dan relevan ya. Di masyarakat kita kan keyakinan diri, pencapaian, itu sering banget dipuja-puja. Kayak itu udah kunci segalanya gitu. Tapi Dweck, lewat risetnya, ngajak kita lihat lebih dalam. Bukannya pede dan sukses itu nggak penting ya, jelas penting. Tentu. Tapi pertanyaannya jadi, kapan dan kenapa dua hal itu kok ternyata nggak cukup gitu buat ngelindungin kita pas ada masalah? Nah, yang menarik nanti kita lihat nih, jawabannya seringkali ada di kerangka berpikirnya, mindsetnya. Itu yang mendasari pede dan sukses tadi. Apa kita lihat kemampuan itu, udah dari sananya, tetap, atau sesuatu yang bisa tumbuh? Betul sekali. Oke, mari kita langsung bongkar temuan pertama yang lumayan menohok ini. Dweck nunjukin kalau punya keyakinan diri tinggi soal kecerdasan, itu ternyata nggak otomatis jadi semacam, tameng baja gitu. Nggak bikin kita kebal sama kesulitan. Mungkin kedengerannya aneh ya, kita kan mikir orang yang yakin, wah saya pinter nih, pasti lebih tahan banting dong. Logisnya gitu ya? Nah, buat buktiin ini, Dweck merujuk ke studi longitudinal yang penting banget. Dia sama Henderson lakuin ini tahun 90. Mereka itu ngikutin siswa pas transisi dari SD ke SMP. Ini kan masa krusial ya. Biasanya tantangan akademiknya naik drastis, pelajarannya lebih rumit, cara nilainya beda. Betul. Stresor baru. Nah, apa yang mereka temuin? Hasilnya cukup mengejutkan sih. Siswa yang masuk SMP dengan keyakinan diri yang sangat tinggi soal kecerdasan mereka, tapi mereka juga pegang apa yang Dweck sebut entity theory. Keyakinan kalau kecerdasan itu bawaan lahir, jumlahnya segitu aja, nggak bisa banyak berubah. Oke, mindset tetap ya? Iya, mindset tetap. Kelompok siswa ini justru yang paling mungkin ngalamin penurunan prestasi akademik yang signifikan pas mereka hadapi kurikulum SMP yang lebih menantang itu. Wah, justru yang pede ya? Justru itu. Poin kuncinya di sini. Keyakinan tinggi di awal itu nggak ngelindungin mereka. Pas ketemu tugas sulit atau dapat nilai jelek pertama kali. Mereka yang percaya kecerdasan itu tetap, jadi gampang banget goyah. Langsung mikir, wah jangan-jangan saya nggak sepinter yang saya kira. Atau mungkin emang batas saya cuma segini. Langsung meragukan diri ya? Langsung, keraguan diri muncul dan PD yang tinggi tadi kayak nguap gitu aja. Beda banget sama siswa yang punya incremental theory, yang percaya kecerdasan bisa dikembangin lewat usaha, belajar. Mereka ini cenderung lihat kesulitan sebagai tantangan buat belajar lebih giat, bukan bukti keterbatasan diri. Pernah nggak Anda ngalamin hal mirip? Merasa pede banget di satu bidang, pas ketemu kesulitan pertama yang lumayan, tiba-tiba ragu sama kemampuan dasar Anda. Ya, mekanisme di baliknya ini secara psikologis menarik banget sih. Jadi gini, dalam kerangka berpikir entity theory atau mindset tetap itu, setiap tugas, setiap tantangan, apalagi kesulitan ya, itu dipersepsikan bukan cuma sebagai tugas, tapi kayak ujian akhir gitu loh. Ujian buat nentuin kecerdasan Anda yang dianggap udah final itu. Oh, jadi taruhannya tinggi banget ya rasanya ya? Jadi, PD yang tadinya tinggi jadi rapuh banget, situasional, gampang runtuh pas ada bukti yang kayaknya bertentangan. Masuk akal. Makanya Dweck nekenin yang lebih penting itu bukan seberapa tinggi PD kita sebelum tantangan datang, tapi gimana kemampuan kita buat mempertahankan PD itu, atau minimal sikap positif dan proaktif selama kita di tengah kesulitan. Dan kemampuan mempertahankan ini jauh lebih susah kalau kita kejebak mikir kemampuan kita udah final. Jadinya kita lebih fokus buat kelihatan pintar,
bukan belajar jadi pintar. Nah, ini nyambung ke argumen kedua yang menurut saya lebih mengejutkan lagi. Kalau pede aja nggak cukup, gimana dong sama riwayat kesuksesan? Bukannya orang yang sering berhasil pasti lebih tangguh ya? Logikanya kan gitu. Harusnya ya, udah terbiasa menang gitu. Nah, disinilah Dweck ngasih temuan yang dia sebut paradoks kesuksesan. Terutama di kasus anak perempuan cerdas atau bright girls. Oke, ini menarik. Dweck sama kolega-koleganya kayak Leach, Leggett itu bikin serangkaian studi di tahun 80-an, fokusnya ke anak SD, terutama yang prestasinya tinggi banget, bintang kelas lah gitu. Dan mayoritas di kelompok ini tuh anak perempuan. Temuannya konsisten dan agak mengkhawatirkan. Pertama, gadis-gadis yang cerdas banget ini, secara statistik ya, cenderung lebih banyak yang menganut entity theory soal kecerdasan dibanding anak laki-laki yang sama pinternya atau anak perempuan lain yang IQ-nya di bawah mereka. Mereka lebih percaya kepintaran itu bawaan. Kenapa gitu ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin terkait ekspektasi sosial juga ya. Tapi yang jelas, konsekuensi langsungnya. Kedua, pas dikasih pilihan nih, mau ngerjain tugas yang menantang, berisiko salah, tapi bisa belajar banyak, atau tugas yang lebih gampang pasti berhasil. Tapi ya gitu-gitu aja. Gadis-gadis cerdas yang entity teoris ini, secara signifikan, lebih sering milih tugas yang gampang. Oh, main aman ya? Banget. Kayak udah terprogram buat ngehindarin kemungkinan salah atau kelihatan gak kompeten. Fokusnya ya jaga citra pintar dengan terus sukses di hal gampang. Fokus di performa ya, bukan belajar. Tepat. Dan puncaknya nih, di studi Licht and Dweck tahun 84, desainnya cerdik banget. Mereka ngasih materi belajar baru ke siswa, tapi sengaja nyisipin bagian yang agak bikin bingung di awal materi. Tujuannya mau lihat gimana siswa ngerespons kebingungan atau kesulitan awal ini. Hasilnya, Luar biasa. gadis-gadis dengan skor IQ lebih tinggi di kelompok ini justru nunjukin performa lebih buruk dalam menguasain materi keseluruhan dibanding gadis-gadis yang IQ-nya sedikit lebih rendah. Loh, kok bisa? Mereka lebih gampang nyerah atau hilang fokus setelah ketemu bagian bingung di awal itu. Pola sebaliknya malah terjadi di anak laki-laki yang IQ-nya lebih tinggi, cenderung lebih persisten. Jadi, yaitu tadi sukses masa lalu dan IQ tinggi nggak bikin mereka otomatis tahan banting. Malah di konteks ini bikin mereka lebih rentan sama hambatan awal. Wow. Apakah ini terasa familiar buat Anda? Mungkin sukses yang pernah Anda raih dulu, ironisnya malah bikin Anda lebih segan atau takut nyoba hal baru yang menantang? Takut ngerusak rekam jejak sempurna itu, mungkin? Penjelasan buat paradoks ini nyambung banget sama gimana sukses itu diinterpretasi, diinternalisasi. Kalau sukses, apalagi yang datangnya gampang ya, kayak sering dialami anak pintar di awal sekolah, kalau itu dilihat sebagai bukti kualitas diri yang tetap, saya sukses karena emang pintar gitu. Pakai perspektif entity teori, Oke. maka setiap potensi gagal atau bahkan sekedar sulit aja, itu jadi ancaman eksistensial buat citra dirinya. Ngancem banget ya rasanya. Iya. Mereka kan nggak terbiasa bergulat sama kesulitan. Fokusnya bukan ngembangin strategi ngatasin tantangan, tapi ngumpulin validasi eksternal lewat sukses yang gampang. Mereka jadi belajar kalau jadi pintar atau jadi baik, itu artinya performa harus selalu mulus tanpa cacat. Ini kayak bangun rumah di atas fondasi yang kelihatannya kuat tapi sebenarnya rapuh. Oh iya. Begitu ada guncangan, ada kesulitan, rumah itu lebih gampang retak. Mereka nggak ngembangin otot mental buat hadapi kegagalan. Wow, jadi sukses muda bisa jadi pedang bermata dua ya? Itu bikin saya mikir, kalau gitu solusinya apa dong? Apa kita bisa bikin orang lebih tangguh cuma dengan ngasih mereka lebih banyak pengalaman sukses? Mungkin kalau mereka berhasil terus, lama-lama jadi kebal gitu sama gagal? Ini kan pertanyaan praktis ya. Penting banget itu. Dan Dweck ternyata nguji ini langsung. Di studi klasik tahun 1975. Oke, gimana studinya? Di studi ini, Dweck pertama-tama ngidentifikasi sekelompok siswa SD yang nunjukin apa yang dia sebut helpless response. Respons tak berdaya yang ekstrim pas gagal. Khususnya di matematika. Ciri-cirinya, begitu gagal atau merasa sulit, mereka langsung nyalain diri. Saya emang bodoh matematika. Cemas, terus performa mereka langsung anjlok di soal berikutnya. Bahkan soal yang sebenarnya bisa mereka kerjain. Gampang nyerah pokoknya. Oke, pola yang jelas ya. Jelas banget. Nah, siswa-siswa ini terus dibagi dua kelompok intervensi. Pendekatannya beda. Kelompok pertama sebut aja pelatihan sukses saja. Selama beberapa sesi, mereka cuma dikasih soal matematika yang tingkat sulitnya diatur biar mereka selalu berhasil. Dijamin sukses terus. Tujuannya biar pede gitu ya.
Iya, tujuannya simple. Bangun pede dan nunjukin ke mereka, hey, kamu bisa kok sukses di matematika. Oke, kelompok kedua? Kelompok kedua ini pelatihan atribusi. Mereka juga dikasih soal matematika, tapi desainnya beda. Campuran soal gampang dan sulit, jadi mereka ngalamin gagal sesekali. Nah, kuncinya di sini. Tiap kali mereka gagal atau bilang nggak bisa, eksperimenternya secara eksplisit ngajarin mereka buat mengatribusikan atau nyari penyebab kegagalan itu ke kurangnya usaha, bukan kurangnya kemampuan. Oh, digeser fokusnya ya? Digeser. Diajarin buat bilang ke diri sendiri atau dikasih tahu misalnya kamu belum berhasil di soal ini karena kamu kurang usaha atau mungkin perlu coba strategi lain, usaha lebih keras. Fokusnya ngubah penjelasan gagal dari faktor internal tetap, kemampuan, ke faktor internal yang bisa dikontrol, usaha. Menarik sekali pendekatannya. Terus hasilnya? Hasilnya benar-benar signifikan. Ini jadi salah satu pilar teorinya Dweck. Kelompok pelatihan sukses saja, meskipun mereka sukses terus selama latihan, mungkin seneng ya saat itu, ternyata nggak ada perbaikan sama sekali cara mereka hadapi gagal pas diuji lagi di akhir studi. Nggak ada efeknya? Nggak ada. Begitu ketemu soal sulit lagi, pola respons tak berdaya mereka muncul lagi persis kayak semula. Beberapa malah kelihatan lebih frustrasi sama kegagalan. Mungkin karena kontras ya sama pengalaman sukses terus tadi. Wah. Sebaliknya, kelompok pelatihan atribusi ini nunjukin peningkatan yang dramatis. Banyak dari mereka nggak cuma berhenti nyalain kemampuan pas gagal, tapi jadi lebih persisten. Mereka mulai nunjukin pola mastery oriented, berorientasi penguasaan. Gagal dilihat sebagai sinyal buat usaha lebih keras atau cari strategi baru. Mereka jadi lebih tangguh. Jadi kuncinya di cara memaknai kegagalannya ya, bukan di suksesnya itu sendiri. Ingat, ngasih pengalaman sukses bertubi-tubi aja ternyata nggak cukup. Malah bisa jadi nggak efektif buat bangun ketahanan mental. Yang krusial itu ngubah cara pandang atau interpretasi kita soal makna gagal itu sendiri. Ngajarin kalau gagal itu bukan vonis akhir kemampuan kita, tapi seringnya akibat kurang usaha atau strategi belum pas. Sesuatu yang bisa kita ubah. Iya. Ini bikin kita mikir ulang soal cara kita ngasih feedback ya. Ke diri sendiri, ke orang lain, anak-anak, tim kerja. Apa kita lebih sering muji hasil akhir atau pinternya? Wah, kamu pinter sekali. Atau kita fokus ke proses, usaha, strategi. Kerja kerasmu luar biasa. Atau saya lihat kamu coba berbagai cara. Strategi mana yang paling efektif? Apa yang bisa dipelajari dari yang belum berhasil? Implikasinya gede banget loh. Tepat sekali. Kalau kita sambungin semua benang merah dari bab 8 ini ya, argumen Dweck jadi sangat koheren dan meyakinkan. Dia nunjukin secara sistematis kalau dalam kerangka berpikir entity theory, mindset tetap itu, baik PD yang tinggi maupun riwayat sukses yang panjang, ternyata bukan benteng pertahanan yang kokoh, keduanya bisa jadi fondasi rapuh pas ketemu tantangan nyata. Kenapa? Ya karena di entity theory, seluruh fokus energi mental itu cuma ke satu tujuan, membuktikan kalau Anda punya kualitas tetap yang diinginkan itu. Pintar, berbakat, baik, apapun lah. Tiap situasi jadi ajang pembuktian. Nah, kesulitan, kesalahan, atau gagal, itu jadi ancaman langsung ke pembuktian itu. Ngancam identitas, harga diri. Jadi defensif ya reaksinya? Pasti cenderung defensif. Hindari tantangan, gampang nyerah pas sulit, nyalahin kemampuan diri. Sebaliknya, kalau di kerangka berpikir incremental theory mindset berkembang, keyakinan kalau kemampuan bisa dikembangin lewat dedikasi, usaha, belajar. Fokusnya geser. Tujuannya bukan lagi buktiin diri, tapi ngembangin diri. Tantangan dilihat bukan ancaman, tapi peluang menarik buat belajar, meregangkan kemampuan, jadi lebih baik. Cara pandang yang beda banget ya? Beda banget. Gagal bukan akhir dunia, tapi umpan balik berharga dalam proses pertumbuhan. Implikasi praktisnya ini luas dan dalam banget. Nyentuh cara kita didik, mimpin, bahkan cara kita jalanin hidup sehari-hari. Upaya kita bantu orang lain atau diri sendiri berkembang, sebaiknya nggak cuma fokus mompa pede secara artifisial atau nyiptain lingkungan yang selalu aman dari gagal. Iya, itu kayaknya sering kejadian ya. Sering. Itu mungkin enak, jangka pendek, tapi nggak bangun ketahanan jangka panjang. Yang jauh lebih fundamental dan berdampak, itu ya nanamin dan melihara mindset berkembang. Artinya, ya nekenin nilai usaha, ngerayain proses belajar, bukan cuma hasil akhir, lihat tantangan sebagai hal normal dan bermanfaat, dan membingkai ulang gagal sebagai kesempatan belajar dan perbaiki strategi. Pesannya itu, Anda bisa berkembang, dan kesulitan itu bagian dari jalannya.
Oke, jadi mari kita rangkum ya pembahasan kita yang lumayan dalam hari ini dari bab 8 buku Carol Dweck. Poin utamanya jelas, jangan terlalu cepat puas sama PD yang tinggi atau catatan sukses masa lalu sebagai jaminan tangguh. Keduanya memang aset berharga, tapi nilai protektifnya itu ya sangat tergantung sama mindset yang mendasarinya. Betul. Kalau terikat sama keyakinan kemampuan kita itu tetap entity theory, PD dan sukses itu bisa jadi rapuh, nggak mendorong kita buat merangkul tantangan atau bertahan pas ketemu sulit. Intinya, mindset atau kerangka berpikir kita itu lensa yang kuat banget dalam ngebentuk cara kita interpretasi dan respons dunia. Terutama pas nggak mulus-mulus aja. Keyakinan kalau kita bisa tumbuh dan belajar incremental theory kayaknya jadi kunci yang lebih fundamental buat motivasi dan ketahanan jangka panjang. Nah, ini tentu saja ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan reflektif yang penting ya untuk Anda bawa pulang. Kalau keyakinan pada kecerdasan tetap dan fokus kesuksesan yang gampang diraih itu ternyata nggak cukup, bahkan bisa jadi kontraproduktif buat pengembangan diri jangka panjang, lalu jenis keyakinan kayak apa sih yang sebenarnya paling kita butuhin buat berkembang dan tangguh? Pertanyaan bagus. Dweck ngarahin kita ke jawaban. Mungkin bukan keyakinan statis kalau kita udah punya semua kualitas hebat itu, tapi keyakinan dinamis pada potensi kita buat belajar, berkembang, jadi lebih baik. Lewat usaha tekun, strategi cerdas, dan keterbukaan buat belajar dari pengalaman, termasuk dari gagal. Nah, gimana caranya kita bisa secara sadar dan konsisten numbuhin keyakinan pada potensi belajar ini, growth mindset ini, baik di diri sendiri maupun dalam interaksi kita sama orang lain di sekitar kita? Ini eksplorasi yang berharga sih buat Anda lanjutkan sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada wawasan baru atau momen aha yang bisa memicu refleksi dan mungkin perubahan kecil dalam cara Anda memandang tantangan dan pembelajaran. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.